Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Fariza dari Fakultas Teknik Arsitektur dengan NIM 14 2021-022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian muamalah. Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial atau hablum minan nas. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Quran atau larangan Rasul-nya yang didapat dalam As-Sunnah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu amala, yu'amilu, muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Kemudian, ada ruang lingkup dan korelasi muamalah dalam disiplin ilmu. Yang pertama, korelasi ilmu dan teknik, misalnya teknik industri. Merupakan istilah nama disiplin ilmu yang ditafsirkan dari Industrial Engineering atau IE yang didefinisikan sebagai suatu ilmu rekayasa atau teknik yang berkaitan dengan perancangan, perbaikan, serta instalasi sistem-sistem yang terintegrasi, yaitu setiap sistem yang terdiri dari manusia, mesin atau perala, informasi dan energi. IE memanfaatkan ilmu dan keterampilan tertentu seperti matematika, fisika, ilmu-ilmu sosial, prinsip-prinsip, metode analisa, serta perancangan dalam bidang teknik untuk menyatakan, memperkirakan, serta mengevaluasi hasil kerja dari sistem terintegrasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian, korelasi ilmu dan pendidikan. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi warga negara. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Allah, Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, seperti tercantum di dalam UUD nomor 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1, dan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 3 Ayat 5, dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya atau yang dimaksud dengan anak normal dalam hal pendidikan. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses, cara, perbuatan mendidik. Berdasarkan disiplinnya, ilmu pendidikan yaitu ilmu pengetahuan yang dikembangkan melalui perenungan dan penelitian dengan menggunakan metode Verstehen bersifat kualitatif dan metode ilmiah lainnya yang bersifat kuantitatif untuk melahirkan ilmu pendidikan sistematis, teoritis, dan historis, serta menjadikan hakikat dan aktivitas-aktivitas manusia yang berdimensi nilai filosofis, psikologis, sosiologis, antropologis, religius dengan subjek kajian utamanya. Menurut Buya Hamka, pendidikan adalah proses taklim dan menyampaikan sebuah misi atau tarbiyah tertentu. Tarbiyah mengandung arti yang lebih komprehensif dalam memaknai pendidikan, terutama pendidikan Islam baik secara vertikal maupun horizontal. Prosesnya merujuk pada pemeliharaan dan pengembangan seluruh potensi atau fitrah peserta didik baik jasmaniah maupun rohaniah. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses pembudayaan yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak bersifat pemeliharaan tetapi juga dengan maksud memajukan serta
perkembangan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Pendidikan menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik serta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengandalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.